Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ruhi ya Jasadi. Assalamualaikum ya Ibrahim ya Daud ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Musa ya Isa. Ya Zakaria. Assalamualaikum ya Daniel. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zilli, bismillahi fi admi, bismillahi. Bismillahi masyaallah, la yashruku khaira illallah, bismillahi masyaallah, la yushriku syu'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah, bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ftah abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmah, abwabal sihah, abwabal quwah, abwabal syahadah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah sekalian yang hadir di rumah Abah. Selamat malam juga sahabat-sahabat di seluruh Nusantara, sahabat Abah Setu MDNH, sahabat di Asia Tenggara, sahabat-sahabat di negara di Australia, di Taiwan, di Hong Kong, sahabat di Jepang, Korea, dan juga sahabat-sahabat yang ada di Dubai, Abu Dhabi, ya, sahabat-sahabat di Qatar, demikian pula sahabat di Jeddah, Riyadh, Taif, ya, dan juga sahabat Uzbekistan yang insyaallah barangkali kalau tiada halangan bulan September Abah merencanakan untuk ke Uzbekistan. Dan buat sekali lagi ya, alhamdulillah wa syukrillah selama perjalanan kurang lebih 13 hari maka salawat Jibril adalah menggema adalah di berbagai negara Eropa, dimulai dari Paris dan kemudian ke Brussels, Belgia, di Belanda, di beberapa kota, di Amsterdam, di Rotterdam, kemudian juga di sebuah daerah yang bernama, Abah lupa namanya itu, daerah pantai ya, di Belanda. Kemudian juga masuk ke Jerman, Köln, ya. Kemudian juga terus Abah dengungkan salawat Jibril. Dan salawat Jibril terus dengungkan sampai ke Kolmar, ya, sampai ke Switzerland, tiga tempat di Switzerland sampai kepada pegunungan Tiltis, pegunungan salju, ya, terus turun, sampailah 3 hari di Italia, dari mulai Valencia, kemudian adalah Milan, ya, dan maka bahkan termasuk adalah Stadion San Siro, ya, AC Milan Abah dengungkan salawat Jibril, ya. Maka insyaallah semoga salawat ini adalah menjadikan keselamatan kepada bumi kita semua, ya. Nah, pada malam hari ini walaupun terlambat tidak ada masalah karena Abah tadi ada kegiatan, kemudian disambung baru sampai barusan jam 8, ya. Tapi daripada gapleh gitu kan, tetap saja kita gunakan waktu kita tadi semua, ya, untuk sesuatu yang mudah-mudahan adalah menjadikan wasilah, karena kita senantiasa diperintahkan wabtagu ilahil wasilah
menjadikan wasilah. Kita harus terus mencari momentum adalah di mana Allah ridho kepada kita. Terkadang sahabat, Allah itu ridho kepada manusia bukan karena besarnya amal. Terkadang amal yang kecil yang justru tidak disadari itulah terkadang menjadikan momentum manusia mendapatkan ampunan Allah, bahkan Allah mengenalkan dirinya. Karena pada dasarnya belajar ma'rifat adalah tidak ada manusia yang bisa mengenal kepada Allah sampai Allah sendiri yang mengenalkan dirinya pada manusia tersebut. Dan menjadikan sebab Allah mengenalkan dirinya pada manusia tersebut terkadang bukan amal yang besar. Amal yang besar yang dilakukan kita, yang sehingga kita merasa beramal, terkadang amal itu tiada harganya di sisi Allah. Maka begitu banyak kisah di dalam hadis, manusia yang membuang paku di jalan menjadikan sebab. Ya, di dalam hadis dijelaskan bagaimana seorang perempuan memberikan minum pada anjing menjadikan sebab seorang wanita tersebut usul kepada Allah. Dijelaskan lagi adalah seorang yang syirik baroh di zaman Nabi Musa juga demikian. Adalah karena amal yang sangat kecil yang dia lakukan. Bahkan dengan kesyirikannya. Bagi Allah nggak peduli, sahabat. Maka itulah pada malam hari ini kita akan bicara tentang amal. Ya, bagaimana kita memandang ketaatan dan buah dari ketaatan. Dan juga bagaimana kita memandang dosa. Maka hanya manusia yang ma'rifat kepada Allah yang akan menempatkan dengan jelas bagaimana makna ketaatan dan dosa di sisi Allah. Maka itulah kenapa sebelum kita menyembahnya, sebetulnya kita diperintahkan untuk mengenalnya. Supaya kita mengerti bahwa siapa yang melakukan ketaatan dan siapa yang melakukan dosa. Apa itu ketaatan dan apa itu dosa dari semua. Selama ini barangkali bahwa hanya ketaatan saja yang kita anggap sebagai sesuatu yang besar di sisi Allah. Kita selalu menganggap bahwa orang berbuat dosa itu tiada nilainya di hadapan Allah. Itu pandangan kita manusia, sahabat. Terkadang Allah tidak memandang demikian. Kalau Allah masih memandang demikian, berarti Allah menciptakan makhluk itu punya tujuan. Kalau Tuhan sudah punya tujuan, itu jelas bukan Tuhan. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Kalau Tuhan masih punya rencana, punya maksud kepada makhluknya, itu pasti bukan Tuhan. Atau kalau Tuhan terpengaruh dengan dosanya makhluk, itu juga bukan Tuhan. Maka inilah yang harus kita pahami. Kenapa dalam sejarah dibuktikan oleh Tuhan itu sendiri, ada orang yang jahatnya membunuh 99 bahkan 100 ibadah aja belum sorga gitu kan tadi. Ada orang yang ibadahnya 1000 tahun kayak Barsiso tidak punya dosa, di penghujungnya berbuat dosa, neraka kan gitu kan tadi semua. Itu kan kisah yang nyata dari semua. Maka disinilah betapa kita ini butuh kepada Allah, bukan bersandar pada amal. Maka itulah kenapa Syata'illah menjelaskan min alamatil intimadi alal amal nuksonur roja inda wuzudi zalal. Sebagai tanda orang itu bersandar pada amal, maka dia hilang harapnya pada Allah pada saat dia terpleset berbuat dosa. Nah, ada bahasa terpleset tadi semua, ada jalal bahasanya. Tapi sesungguhnya tidak ada yang terpleset. Sesungguhnya adalah kita harus paham. Maka itulah kenapa di awaludini ma'rifatullah, kita harus kenal kepada Allah itu dengan 4 sifat yang utama. Allah itu punya sifat jalal, kohar, jamal, dan kamal. Allah punya sifat adalah kekasarannya, dan kemudian Allah punya sifat kelembutannya. Dalam sifat kekasarannya Allah punya 2 sifat, jalal dan kohar. Seseolah jalal dan kohar menjadikan pintu Allah menggerakkan manusia adalah termasuk orang merampok itu koharnya Allah sesungguhnya. Ya, orang juga dibunuh itu termasuk dalam koharnya Allah, pada jalalnya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang tidak ada satupun perbuatan. Maka disinilah mengenali Allah dengan sempurna. Maka selalu dikatakan salah rukun iman yang 6 itu adalah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minal. Tetapi kita harus tahu bagaimana menempatkan dosa dan ketaatan dari semua. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bukan berarti kita adalah memudahkan melaksanakan dosa. Karena dosa sendiri nanti akan menghalangi rizki. Adan buhirmanu rizki. Dosa itu adalah menghalangi rizki. Tapi bagaimana kita memandang dosa dengan benar? Itulah kenapa Imam Qushairi menjelaskan orang yang melakukan kemaksiatan dan dia menyadari ketidakberdayaan dirinya. Dan dia menyaksikan kekuasaan Allah yang mutlak pada dirinya.
maka perbuatan dosanya itu adalah ketaatan tadi semua. Tapi pada saat orang itu melakukan ketaatan dan sebaliknya dia tidak mampu menyaksikan Allah sebagai fi'il Allah dalam ketaatannya, maka ketaatannya adalah dosa di sisi Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang dosa, ketaatan, buah daripada amal, dan bagaimana cara yang benar memandang daripada dosa. Karena nanti ada orang nanti salah sangka, kalau begitu berbuat dosa saja. Nah, inilah sesungguhnya juga harus dipahami oleh kita. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang bisa berbuat dosa. Dasarnya. Dan itulah juga kenapa nanti di dalam Allah memandang dalam ketaatan dan dosa itu memiliki makna yang berbeda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kenapa Allah memandang kebaikan dengan kasabah, dengan wazan fa'ala? Ada asobah di sana, tetapi pada saat Allah memandang adalah perbuatan buruk dengan akan iktasabah, dengan wajan ifta'ala, di situ ada ijtihada. Ada perjuangan manusia itu untuk melakukan, sama seperti perjuangan seseorang pada saat ini ruangan terang, ini bikin gelap. Gak bisa, karena Allah itu sifatnya terang. Maka pada saat orang itu ingin masuk neraka, sebenarnya pada saat Allah sudah kasih terang, bagaimana Pak Tri akan ngamuk, wah saya ingin gelap gitu. Ya, kalau terang bisa menghilangkan kegelapan, tapi gelap tidak bisa membunuh terang. Itulah tadi pagi Abah sudah membahas dalam bab cahaya dari semua. Ya, bagaimana cahaya itu adalah Allah memindahkan. Sesungguhnya manusia itu hanya dalam gelap dan terang, cahaya dan kegelapan. Nah, di dalam diri kita ada dua bagian. Ada diri bagian yang kegelapan adalah jasad. Maka itulah kenapa Syaikhullah mengajarkan kepada kita, jangan kita bersandar dengan amal, dan jangan kita memandang ketaatan itu sebagai perbuatan jasad. Maka al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syirri ikhlasi fiha. Amal itu hanyalah patung. Maka ruhnya amal itu ikhlas. Dan ikhlas itu adalah pada saat kita sudah tidak memandang yang beramal diri kita. Maka itulah di dalam amal, diantaranya sholat, maka ada qasad, ada ta'arud, ada ta'in, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil. Tubadil itu ganti peran. Yang tadinya kita merasa sebagai yang bergerak sendiri, hidup sendiri, wujud sendiri, kita sebagai dalang. Maka itulah kenapa banyak orang sekarang merasa sebagai dalang, maka ngatur-ngatur Allah sebagai wayang. Ya Allah, turunkan rezeki yang banyak, jangan sedikit. Nah itu, siapa dalang, siapa wayang tuh. Nah itu, dan disinilah sesungguhnya manusia itu karena tadi dia merasa beramal, sehingga tidak sadar dia menjadikan Tuhannya objek, sementara dianya subjek. Nah, inilah persoalan tadi semua. Mana Tuhan, mana hamba. Hamba jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba. Disuruh-suruh, gitu kan tadi semua. Itu pun tidak salah pada makom mubtadi, makom anak-anak. Sama kayak anak nyuruh mamahnya. Mama, cebok. Boleh nggak? Boleh, anak kecil namanya juga. Mamanya lagi makan, lagi makan tiba-tiba. Mama, boleh nggak? Boleh, namanya juga anak gitu. Tapi masa udah jenggot segini masih anak-anak terus? Coba tanya, orang yang sudah jenggot segini, pas mamahnya lagi makan, mama, apa kira-kira kata mamahnya? Bisa-bisa mamahnya bilang, kamu tuh punya otak enggak? Jenggotmu udah segini, masih makom mubtadi terus. Terus aja nyuruh-nyuruh Tuhan. Kapan kamu dewasanya? Maka itulah para ulama membagilah manusia golongan mubtadi, mutawasid, muntahi. Golongan awam, golongan anak-anak, golongan dewasa, golongan tua, tadi semua. Tapi sekarang ini banyak yang sudah jenggotnya segini masih masuk golongan anak. Terus mama, ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan ini, jauhkan dari cobaan. Itu kan makom anak-anak yang begitu tadi semua. Maka itulah kita harus merubah tadi semua, ya. Jadi artinya kalau lihat ayat Al-Quran, Allah itu bicara hitobnya siapa, tadi semua, ya. Kalau dalam Al-Quran, Abah lihat hitobnya banyak Badui. Karena Quran ini turun di Arab. Dari semua harus paham juga. Kamu tuh bukan di Arab sekarang itu. Maka kitab Quran itu turunnya di Arab. Maka sesungguhnya kitabnya itu lebih kepada orang Badui. Yang tidak mau cari ilmu. Yang tidak mau beribadah. Yang tidak mau berini. Malas. Ini Quran. Banyak kitabnya kepada orang Badui. Karena Quran itu turun pada
Nabi Muhammad yang ada di Makkah dan Madinah. Maka banyak Abah isi Al-Quran itu hitobnya kepada orang Badui. Maka hadis baginda Nabi pun Abah melihat hitobnya banyak kepada orang Badui. Sehingga banyak hadis yang berkaitan dengan mencari ilmu. Sehingga Nabi berkata, sesungguhnya beliau itu berkata, hitobnya orang Badui. Maka ini kalau membaca hadis juga harus mengerti asbabul wurudnya. Nabi itu ngomong sama siapa gitu loh. Makanya tadi Nabi itu bicaranya pada siapa? Bicara para orang Badui. Tadi semua. Sampai ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa mencari ilmu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Atau mencari ilmu lebih baik daripada memelihara unta 100. Padahal saat itu memang orang Badui suka memelihara unta, tidak mau mencari ilmu gitu. Maka kita harus ngerti tadi semua. Tapi orang sekarang menggunakan hadis dipakai di mana-mana kepada orang yang berbagai yang berbeda-beda. Padahal Nabi itu bicara tentang waktu dikatakan tentang Allah, di mana Allah? Ditanya pada Juwairiyah. Juwairiyah itu baru masuk Islam tadi pagi, siangnya ditanya, Allah di langit di sama. Sampai sekarang dipakai oleh orang Wahabi. Allah itu di langit. Padahal Nabi itu ngomong pada saat Nabi di hadis yang lain kepada Ibnu Mas'ud, Allah tuh. Beda lagi jawabannya. Jadi sama aja Pak Tri tanya anak yang TK, tanya yang anak SMP, tanya anak yang perguruan tinggi, pasti jawaban mereka akan dimaklumi oleh Pak Tri, gitu loh. Nah ini kita harus bijaksana memahami hadis, memahami Quran. Kalau Abah lihat banyak hadis itu hitobnya orang Badui. Karena sesungguhnya Arab yang asli itu Badui. Jahil. Maka dikatakan dalam Al-Quran bahwa Arab itu asyadu kufra wa nifaqu adalah yang disebut Arab yang asli. Itulah yang namanya Nabi sampai bersabda kepada kepada mereka tadi sesungguhnya ya dalam sebuah hadis itu Nabi bersabda bahwa yang qad adhaba ankum aibal jahiliyah tadi awalnya itu ya tadi wa ta'addu mahabil azad tadi semua bahwa annasu li adam wal adam min turab la fadla li arubin ila zamin wala fadla li aswad ila ahmar illa bitaqwa. Ya ini menjelaskan Nabi tentang kepada mereka orang Badui saat itu, janganlah kalian berbangga-bangga dengan nasab tadi. Maka sesungguhnya kata Nabi, an-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zabiyyin, tidak kemuliaan adalah orang azam orang Arab dan orang azam. Dan tiada yang lebih mulia antara orang kulit hitam dan kulit merah illa takwa. Jadi Allah itu akan melihat takwanya manusia. Maka Allah menjelaskan, Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah tidak akan melihat adalah warna kulitmu, sukumu, tadi semua ya. Tapi Allah akan melihat apa yang ada di dadamu itu tadi semua ya. Maka pada malam hari ini sebagai daripada kalian gapleh itu kan tadi Abah walaupun secara fisik adalah manusia biasa yang baru 13 hari pulang dari Eropa. Dari tadi pun sudah ada kegiatan, kemudian tadi ada meeting ini, meeting itu ya. Tetapi kembali karena kita ingin belajar istiqomah ya. Karena salah satu buah dari amal itu istiqomah dalam melakukan kebaikan. Maka malam hari ini kita akan lihat bagaimana memandang ketaatan. Bagaimana memandang dosa. Apa buah dari ketaatan? Apa buah dari dosa? Karena pada saatnya kita sudah mengerti ketaatan maupun dosa itu ternyata ujung-ujungnya kita harus mengerti. Dalanglah yang berbuat. Itu kan tadi semua secara tauhid tadi semua. Supaya kita benar. Karena pada saat kita beramal tidak menyandari amal. Tadi semua. Karena hari ini banyak orang melakukan ketaatan. Adalah kadang-kadang dia dikit-dikit ingat waktu. Waktu sholat. Waktu sholat. Waktu sholat ingat. Tapi kepada yang mau menciptakan waktu nggak ingat. Kan ini masalah. Tadi semua. Waktu mau sholat, saya belum sholat. Saya belum sholat. Sholatnya ingat, tapi kepada yang nyuruh sholat nggak ingat. Tadi semua. Ini kan masalah. Nah, ini semua. Ya. Inilah maka marilah kita luruskan. Yang sudah sholat baik, tinggal kita luruskan, kita tambah nilai tadi semua. Ya, maka oleh karena itu,
Sekali lagi, Abah sekali lagi selalu mengatakan, bicara ini bukan Abah yang baik, karena Abah sudah lebih baik, untuk Abah lebih dari. Maka Abah selalu mengajak bahwa, marilah kita sama-sama mengajak berbuat baik tanpa merasa paling baik. Marilah belajar terus membahas kebenaran tanpa merasa kita paling benar. Itulah cara benar kita dalam memandang. Maka sekali lagi, ya, dari semua, marilah kita sama-sama, bapak-bapak dan saya dan Abah ada orang-orang yang sama-sama berjalan. Tapi mari kita rubah. Yang jika selama ini nawaitunya salah, mari kita luruskan hari ini. Makanya jangan sampai kita hanya bergerak dari makhluk menuju makhluk. Jangan sampai adalah surga itu makhluk, neraka itu makhluk, kubur itu makhluk, dunia itu makhluk, akhirat juga makhluk. Nah sekarang kita rubah. Maka disinilah kita akan melihat bagaimana kita memandang ketaatan. Siapa yang berbuat ketaatan? Bagaimana cara kita memandang ketaatan? Dan juga bagaimana cara kita memandang dosa. Ya, kita akan menggunakan kitab hikam saja untuk menjawab itu, sahabat. Karena itu pertanyaan dari sahabat kita, cara memandang ketaatan dan dosa dan buah dari amal. Ya, dari Kang Firmansyah dan juga dari Kang Ardi dan juga dari Mas Bambang. Ya, dari pertanyaan itulah maka Abah akan gunakan. Nah, kita mulai saja daripada buah daripada amal. Ya, sesungguhnya amal itu ada buahnya. Dari semua. Maka selalu minta pahala. Itu pahala. Pahala itu apa sih? Kadang-kadang orang dikit-dikit pahala gitu. Pahala itu apa? Pahala itu apa? Apakah ada catatan begitu sholat nilainya 6 atau 7 gitu? Itu pahala itu bukan yang itu. Hah? Kira-kira begitu. Makanya jangan tahu nama, nggak tahu barang. Ini kadang-kadang orang ngomong pahala, tapi waktu ditanya, pahala itu apa sih? Tuh. Kalau kata Abah sih, kalau ini kata Abah, pahala itu kalau seandainya kamu makan nasi, kenyang tuh pahala tuh. Langsung, dari semua. Kalau seandainya kamu pegang es, dingin tuh pahala. Kalau kamu juga pegang jarum yang tajam, ditusukkan, sakit tuh pahala. Nah, itu dosa. Jadi bisa saja memandangnya, tergantung. Jadi maka kalau lihat dari apa pandangan Syekh Athaillah tentang buah daripada amal, sebetulnya buah dari amal itu bisa dirasakan. Ya. Maka Abah sering katakan bahwa pada saat walaupun kita disesatkan, dibilang iblis, dibilang dajjal, selama kita merasa bahagia, itu buah daripada pahala itu bahagia, salah satunya. Yang kedua, tubuh kita digerakkan untuk kebaikan. Itu pahala itu. Makanya kalau seandainya bapak-bapak kemarin ada siapa tuh yang tadi, bah saya 8 tahun udah sholat duha, nggak ada hasilnya. Nah, berarti ada yang salah cara pandang. Nah itulah karena selama ini beribadah, yang beribadah dirinya sehingga Tuhannya jadi objek, dia jadi subjek dari semua. Tadi semua. Makanya pada saat dia udah ibadah 8 tahun, duha nggak ada hasil, dia mulai protes. Ada lagi yang saum udah 12 tahun kemarin ke sini. Bahasa ini ternyata mendapat lelah. Sampai hari ini saya tuh tiap hari mau berhenti. Tapi saya besok puasa lagi. Besok lagi mau berhenti. Tapi saya terpaksa. Karena rasanya nggak ada buahnya. Ah, itulah. Bahkan maaf, Abah kenal di TKN ada orang puasanya puluhan tahun. Tapi hari ini nggak ada buahnya. Ya, inilah karena kadang-kadang karena kita tidak mengerti. Pertama, tidak mengerti tentang hukum Allah. Yang kedua, dia melakukan ibadah ketaatan tidak kenal pada Allah. Dia tidak mengerti memandang taat dan maksiat itu bagaimana dalam pandangan menurut Allah. Akibatnya tadi, pada saat berbuat baik yang dia tidak rasakan buahnya, dia langsung protes dari semua. Ya. Nah kita gunakan saja hikmah 72, diantaranya adalah dikatakan sesungguhnya, kan gini, ya. Abah cuma mengumpamakan, setiap ibadah itu maka ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Syariat itu adalah kendaraannya. Tuh. Makanya sekarang ini banyak manusia ribut masalah syariat, saling kafirkan urusan syariat, saling salahkan urusan syariat, padahal namanya juga syariat. Namanya syariat itu mutlak enggak? Ya enggak, namanya syariat. Makanya, oh kemana mas? Cari syariat. Gitu kan tadi semua. Mau ini ke dokter A, disyariatin ke dokter A, sembuh gak? Enggak. Nah gitu. Itu syariat kan? Tadi semua. Kenapa mas? Pusing. Dia udah diobatin? Udah. Pakai puyer 17. Sembuh gak? Oh enggak. Malah pusingnya masih. Udah coba Panadol. Kan begitu tuh. Itu syariat bukan?
syariat gitu kan tadi semua. Kita harus mengerti syariat itu jangan selalu syariat itu sholat, puasa. Kita itu harus mengerti kenapa sholat, puasa, zikir, dan lain sebagainya. Syariat itu. Namanya juga syariat. Maka tadi syariat itu adalah kendaraan. Bukan tujuan. Tadi semua. Syariat itu kan kendaraan. Adapun thariqat jalan. Hakikat tujuan. Tuh. Dan banyak orang sekarang berantem di syariat tapi nggak sampai ke tujuan. Akhirnya kayak aki-aki sama nenek ini yang bilang, "Mak, aki mau mancing." Gitu. Kata neneknya, "Nanti kalau dapat dibakar ya." Kata kakeknya, "Kagak, dipepes." Bakar, pepes, bakar, pepes. Sekarang kan begitu. Kata NU gini, Muhammadiyah gini, kata Persis gini, kata Wahabi gini. Gitu kan. Bakar, pepes. Semuanya nggak ada yang ketujuan. Tujuannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesibuk perebut urusan syariat, tapi tidak berbuat. Sehingga dia tidak sampai kepada apalagi sampai makrifat. Maka tadi, pada saat Bapak nanam singkong atau Bapak nanam pohon duren, yang Bapak harapkan itu syariat, menanam itu pohonnya syariat, thariqat dahannya, makrifat daun, buahnya apa? Hakikat itulah buahnya. Jadi selalu yang kita cari itu adalah amal, itu ada buahnya. Masa Dadang, saya mah iseng aja nanam duren, bodo amat mau buahan mau kagak. Nah, itu nggak beres itu namanya. Sama saja orang, kemana Cek? Mau pergi kemana? Nggak tahu saya juga bingung ini. Ada orang gila itu kayak begitu. Ngapain mas sholat? Nggak tahu juga sih. Inilah karena syariat tidak dipahami. Makanya kita harus mengerti tadi semua. Maka ulama memberikan gambaran. Sebenar-benarnya tujuan itu hakikat. Tapi hakikat tidak ada tanpa syariat. Ya. Dan syariat itu ada luas. Tadi kan namanya juga syariat. Maka di dalam syariat ada hakikatnya. Di dalam hakikat ada syariatnya. Di dalam syariat ada hakikatnya. Maka syariat orang hakikat beda dengan hakikat orang syariat. Nah, itu harus pahami juga tadi semua. Ya. Tadi, misalnya begini. Dulu kita menanam untuk menanam sawah itu menggunakan orang. Saya masih ingat itu. Digeret itu itunya si singkalnya itu. Orang saya ingat dulu namanya Mang Acim kalau nggak salah. Mang Acim itu di lehernya ditarik dia bawa itu yang seorang neken. Supaya apa? Supaya si tanah itu disebutnya singkal. Itu dulu dan semua pakai kebo di daerah saya pakai orang dang. Pakai orang. Kemudian syariatnya berubah karena zamannya berubah, upgrade. Mulai pakai kebo. Kebo naik, kebo dua diinjak di belakang. Syariat kan tuh? Syariat. Rubah nggak tuh? Rubah. Pahami juga ini. Makanya tadi jangan memutlakan syariat. Itulah kenapa saya melihat imam yang 5 pun akhirnya ujung-ujungnya sepertinya meninggalkan gurunya. Bahkan imam yang 5 pun sepertinya meninggalkan Rasulullah. Gitu kan tadi semua. Kan apa yang dibutuhkan zaman Rasulullah berbeda dengan apa yang dibutuhkan zaman mereka. Inilah harus dipahami tentang fikih. Ya. Maka fikihnya Imam Ja'far As-Shadiq berbeda dengan fikihnya Imam Hanafi. Imam Hanafi berbeda dengan Imam Maliki. Imam Maliki berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda Imam Hambali. Nanti dibongkar lagi oleh Imam Bukhari, muridnya Imam Hambali. Nanti Imam Syafi'i pun sama, punya pentarjih Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Nanti di kitab Majmu, apa yang pandang Imam Syafi'i itu mulai belok tuh. Bahkan di ujungnya pertarungan antara Al-Bajuri dan kitab Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Banyak itu bab hitan anak-anak. Kata Fathul Mu'in, anak tidak boleh masuk masjid. Kata Imam Bajuri, boleh asal pakai pampers. Tuh. Karena imam yang satu sudah ke sini. Jadi mereka melihat apa sih hitobnya? Kenapa sih anak kecil tidak boleh masuk masjid? Nah, imam yang satu udah ke sini. Tadi semua zaman Nabi pada saat kita perempuan itu head pakai apa coba? Kertas putih dicocok pakai kapas dicocolin ke dalam. Kan ada dalam hadis. Masa sekarang masih begitu?
Coba bini lu pakai begituan. Nah, inilah kadang-kadang orang kita ini kurang karena memahami kitabnya tidak keseluruhan, sehingga memahaminya sepotong-sepotong, sehingga apa yang terjadi dulu itu dibawa-bawa ke sini. Gosok gigi harus pakai susur. Sekarang udah ada. Harus pakai siwak. Tadi semua inilah pola pikir yang merusak Islam, yang akhirnya tidak Islami. Tadi semua. Nah, bayangkan tadi semua. Makanya antara Imam Bajuri dan Imam Jalaluddin Al-Malibari berbeda, ada pandangan dalam soal perempuan masuk masjid. Tuh. Ternyata Imam Bajuri dan kitab Bajuri membolehkan selama, karena Imam Bajuri melihatnya bukan masalah anak kecilnya, bukan perempuan headnya, darahnya itu yang netes. Tuh, paham itu. Jadi ternyata memang pandangan manusia itu, itulah kenapa hukum alam itu ada yang sifatnya yang adalah bahwa sifatnya itu adalah setiap orang punya pandangan. Maka di antara 15 hukum alam adalah ada hukum alam yang sifatnya adalah tidak mutlak. Jadi semua ya. Pandangan manusia tidak mutlak. Maka itulah kenapa di awal ada bab tauhid, ada makom, ada paham mujassimah, masuklah qadariyah, masuklah mutajilah, masuklah paham ini, paham, ratusan paham tentang Tuhan sebenarnya. Jadi mari kita pahami bahwa perjalanan pemahaman manusia itu bertahap. Ya. Demikian pula sampai ujung-ujung kata Abah, semua yang mengaku adalah Syafi'iyah sudah meninggalkan gurunya tuh sebenarnya. Kenapa? Karena fikih akan berpengaruh pada ruang dan waktu. Di ruang waktu yang berbeda, fikih bisa berubah. Yang di tempat ini babi itu haram. Begitu pindah ke pulau, tidak ada lagi makanan yang ada babi, maka fikih boleh enggak? Nah itulah. Bahkan kamu berdua di 2 pulau, yang satu mati duluan, boleh dimakan tuh salah satunya. Ada yang mengatakan, saya lebih baik mati. Itu lebih besar lagi hukumnya bunuh diri. Makanya di dalam kitab usul fikih ada wajib di atas wajib. Mempertahankan nyawa lebih wajib daripada memakan daging babi. Haramnya daging babi kalah dengan kita mempertahankan nyawa. Maka itulah kenapa kalau orang dirampok, melawan dan dia orang itu terbunuh, itu adalah membela diri, memperjuangkan rizki dari Allah, itu jihad hukumnya. Makanya sekarang Abah kasih tahu ke polisi itu, jika ada orang dirampok, kemudian malingnya dibacok, mati. Sekarang korbannya malah tangkap polisi, itu gimana gitu kan tadi semua. Kan sekarang ini banyak kasus kayak begitu. Patri mau dirampok sama Iman. Tahu-tahu Iman itu malah kalah gesit sama Patri. Malah dibacok Iman, mati. Yang ngegeletaknya Iman. Sekarang itu bisa Patri masuk penjara. Nah, inilah ya hukum-hukumnya harus kita pahami. Jadi bahkan Imam Syafi'i sendiri waktu pindah dari, makanya ada makom qadim, ada makom kaul qadim, ada kaul jadid. Ada kaum yang awal, ada kaum yang baru. Di kaum yang baru, pandangan beliau pun bisa berubah. Nah itulah maka kita harus mengerti. Maka coba, contoh lagi. Kemarin Abah ngomong bab fikih ini. Abah ke Eropa. Tadi semua. Sementara ibadah itu, kalau berdasarkan kitab-kitab yang kita baca di sini, maka diukur berdasarkan ilmu fikih itu dengan menggunakan matahari. Waktu duha, bagaimana isyraq? Lihat dulu. Pada saat dia mencorong beberapa darjah dari itu, datang waktu duha. Atau waktu subuh, ada 2 yang disebutkan dalam kitab Safinah. Apa di situ? Ada fajar sodik, ada fajar kadib. Ada fajar yang benar, ada fajar yang bohong. Nah ini jangan sampai kita ngikut fajar yang bohong. Itu kan berarti yang dilihat cahaya kan? Ibadah itu. Coba kamu di Eropa. Pada saat subuh baru gelap, jam 9 pagi. Pada saat maghrib datangnya baru gelap jam 10 malam. Terus kapan isyanya? Dan nggak bisa ukurannya duhur itu kan di sini karena mataharinya di Garut Khatulistiwa. Ukuran matahari itu adalah pada saat duhur itu sama tingginya dengan bayangan, nggak berlaku di Eropa. Dan waktu asyar itu adalah pada saat tinggi bayangan 2 kali bayangan, nggak berlaku di sana. Karena tadi
Wong kalian udah tahajud, abah masih makan siang. Kenaon oi, tahajud. Wah, kamu sedang sama Allah dong seperti malam terakhir. Kalau gue mah baru masih jauh dengan Allahnya. Nah, inilah kita harus memahami tentang ruang dan waktu. Ya, apalagi nanti kalau fikih itu nanti kalau ditarik lagi, maaf ini kita harus logis ya dalam berilmu dari semua ya. Abah pernah mengalami karena pesawat itu sekarang itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Terkadang mengejar cahaya. Di Singapura ada sholat duhur, tapi ke Cina duhur keneh. Padahal nges 4 jam. Perasaan. Ini hal-hal yang hari ini kalau menurut Abah banyak sebetulnya yang harus diluruskan. Contoh lagi, di negara Skandinavia, Abah pernah. Salah satunya adalah ke Norwegia. Norwegia itu pada saat kita mau sholat tidak bisa wudhu waktu itu, gitu. Sebelum si es batunya dicairkan dulu pakai air panas, digodog. Tapi dalam hukum fikih kan air yang sengaja digodog, gitu. Gitu. Atau tertojo matahari menang tuh pakai wudhu. Tuh. Makanya kita harus bijaksana di dalam berpikir. Ya. Demikian pula dalam membasuh seluruh anggota kamu, pegang air aja udah kayak pegang pedang. Coba. Dan Islam tidak akan membuat kesulitan bagimu. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita. Maka penyatuan ilmu syariat dan hakikat ini sangat penting. Ya. Karena di tempat-tempat yang kamu sulit melaksanakan syariat. Karena tadi kondisi darurat, hakikat bisa dijalankan. Ya, termasuk hari ini. Orang banyak yang stroke nggak? Nah, kalau sebetulnya orang kalau berdasarkan Al-Quran tidak boleh sholat itu ditinggalkan. Makanya tadi apa namanya? Ulil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tuh. Kamu di dalam keadaan berdiri, dalam keadaan jongkok, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maka itu tadi sholat itu harus dilakukan sambil berbahasa syariat. Kade-kade, hati-hati. Kalau tidak bisa duduk, berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak berbaring, isyarah. Kalau seandainya tidak isyarah, kedipan mata, berarti mati. Digotong, disolat. Artinya, kalau berdasarkan ayat itu, sholat boleh ditinggalkan nggak? Hah? Tidak boleh. Nah, disinilah sholat hakikat harus jalan. Karena kalau seandainya sholat syariat akan ditinggalkan. Karena ketidakmampuan fisik. Makanya kenapa sekarang banyak orang gagal pergi haji? Satu, tidak punya duit. Yang kedua, tidak. Kan ibadah haji itu ibadah maliyah. Ibadah badannya, ibadah apalagi maliyah, badannya, badan, fisik, pesak, manasik. Maka banyak orang sekarang sholat fisiknya, pesaknya gering, eureun haji. Padahal haji itu rukun. Ada lagi orang itu fisiknya bagus, pesaknya bagus, qalbuna niat. Nggak bisa pergi. Kalbunya kenceng. Ingin pergi. Badannya, duitnya ada. Badannya loyo. Nggak pergi juga. Nah, kalau begitu, disitulah kenapa harus ada haji hakikat. Karena haji hakikat tanpa fisik yang sehat, tanpa pesak yang kenceng, tadi semua, selama kamu punya niat bisa dilaksanakan. Pahami ya. Maka disinilah syariat dan hakikat itu harus dipahami. Karena itulah, dan hari ini kan banyak orang akhirnya ngitung-ngitung fidyah. Kenapa? Nggak sholat waktu sakit. Padahal nggak ada alasan. Karena sholat itu bisa dilakukan dengan kedipan dan ada wudhu secara hakikat. Yang menurut Abah adalah lebih afdol daripada wudhu secara syariat. Karena darurat. Nah, disinilah maka kenapa kita harus mengenal Allah dari awal sebelum menyembah pada Allah. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, la tasyu'a ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang
jika tidak mengenal Tuhan yang diibadahi. Maka akhirnya mereka salah dalam memandang taat dan dosa. Sehingga pada saat taat merasa taat, sehingga dia melakukan ketaatan 2-8 tahun, tapi begitu nggak ada hasil mulai protes. Tuh. Dan di situ masalah. Sehingga manusia begitu taatnya banyak merasa mulia. Lihat orang yang nggak taat, ahli maksiat, neraka, murtad, kufur. Nah, mari kita lihat di sini ya satu persatu tadi semua ya. Jadi sesungguhnya dalam amal itu ada buahnya. Mari kita lihat bagaimana memandang ketaatan, nanti bagaimana kita melihat memandang dosa tadi semua ya. Nah, di dalam hikmah di sini adalah dijelaskan oleh Syekh Athaillah adalah man wajada samarata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudi qabulil ajilan. Barang siapa mendapatkan buah amalnya di dunia, itu adalah tanda diterimanya amal akhirat. Tuh. Jadi, apa tadi? Siapa mendapatkan buah amalnya di dunia, itu tandanya bahwa dia adalah apa tadi? Bahwa dia telah diterimanya amal di akhirat. Jadi, berita kita diterima di akhirat itu, beritanya adalah adanya buah amal yang kita terima di dunia. Nah, salah satunya apa? Berkah rezeki. Itu jelas, itu paling nyata. Benar. Maka lihat di surat apa namanya Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. La narzuka rizq. Aku tidak menyuruh rizki. Karena rizki itu tanggung jawab aku, kata Allah. Wal akibatu lit taqwa. Akibat daripada ketaatanmu, ketakwaan. Maka tadi jangan pernah jual belikan amal. Nah inilah, maka kita harus mengenal Allah itu supaya kita tidak terjerumus kepada adalah menjadikan Tuhan sebagai hamba, sementara yang sholat menjadi Tuhan. Itulah kenapa dalam sholat harus ada tibadil dari qasad, ta'arud, ta'in, ihram, munajat, tubadil. Karena kalau tidak, pada saat kamu beramal banyak, kamu merasa pede, merendahkan orang lain yang tidak ibadah, merasa sudah beribadah, padahal tidak ada ibadah itu di sisi Allah. Karena tadi kata al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahu wujudu syir'i ikhlasi fiha. Amal itu adalah hanyalah patung. Dan tidak ada amal itu kecuali wujudnya ikhlas pada amal itu. Apa itu ikhlas? Mukhlas. Dan mukhlas itu apa? Pada saat kamu sudah tubadil. Sudah tidak lagi melihat. Dan tadi, sebanyak apapun amal yang kamu lakukan, kamu hanya bersyukur. Terima kasih. Bukan, ya Allah, saya ini udah buat 8 tahun ini. Tuh. Bukan, padahal sebetulnya buah dari Allah itu, itulah buahnya itu. Ketaatannya itulah buahnya itu. Sebetulnya. Sementara dia mencari yang lain. Yang lebih kecil nilainya. Tadi semua. Ya. Nah, kemudian kalau menurut Syekh Jaruk dijelaskan, salah satu tanda buah amal adalah diantaranya adalah berkisar pada 3 hal. Ya, pertama adalah teraihnya kegembiraan, kebahagiaan. Jadi cirinya amal diterima itu kamu bahagia melakukan amal itu. Kamu senang dan ada buahnya kesenangan pada dirimu tadi semuanya. Kemudian adalah dengan teraihnya kegembiraan dan dan hilangnya ketakutan. Gak ada lagi takut dengan apapun. Itu cirinya buah di amal itu diterima. Pertama adanya kegembiraan, kebahagiaan. Makanya sabar. Biarkan Abbas itu disesatkan, diibliskan. Yang jelas saya merasa bahagia kok. Saya tidak pernah merasa takut kok. Tidak pernah merasa takut kehilangan nyawa. Karena saya tidak pernah merasa memiliki nyawa. Saya tidak pernah takut kehilangan harta. Karena saya tidak pernah merasa memiliki harta. Tadi. Inilah sesungguhnya. Berarti kalau seandainya kalian masih banyak takut kehilangan. Itu tandanya amal belum diterima. Sederhana sebetulnya. Apalagi masih balangsak. Tadi. Susah. Nah, itu cirinya itu. Dari semua. Kecuali walaupun susah. Tapi kamu senang. Nggak ada masalah. Yang penting udun cek ladang. Abah jadi hayang udun. Yang penting mah udun. Ada orang yang bahagia seperti itu. Makanya di Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani membagi 4 manusia. Ada manusia punya harta,
Dan dia tidak tertipu dengan harta. Dia bahagia malah. Punya harta tapi bahagia. Elon Musk punya harta bahagia nggak? Oh enggak, dia bilang kok, saya punya 14 triliun dolar, tapi saya tidak bahagia. Itulah. Dia punya harta tapi tidak bahagia. Tapi ada yang kedua, ada orang punya harta tapi tidak bahagia. Banyak dulu Adnan Khashoggi mau bunuh diri, Rockefeller mau bunuh diri. Banyak orang-orang hebat. Bahkan Whitney Houston, padahal terkenal kayak apa, duitnya banyak, bunuh diri. Tuh. Banyak orang yang dia punya harta, tapi dia tertipu dengan harta, sehingga dia tidak bahagia. Padahal banyak harta. Ada lagi yang ketiga, tidak punya harta, tapi bahagia. Tapi kata Abah yang gitu tuh sebetulnya bahagianya agak sedikit palsu sebetulnya. Itu hanya bahasa kayak orang-orang, saya mah walaupun tidak harta, tidak punya harta, tapi saya bahagia. Hatena begitu lihat Mercy orang kerot. Dari Citeureuy. Lihat orang renovasi, mulutnya, itulah ketidakjujuran. Maka Abah selalu mengajak, kata Abah, aing geus ngerti hirup. Deui caranya, nggak ada lagi caranya. Ternyata betul kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, Jannatul Ma'wa dulu. Cukupkan dulu badanmu, sandangmu, panganmu. Karena barulah kau akan membawa dari Jannatul Ma'wa kepada Jannatul Naim pada hatimu. Karena tadi, walaupun Tuhan Syekh Abdul Qadir sini mengatakan dalam kitab Al-Fathul Rabbani, ada orang tidak punya dunia, tapi tidak tertipu dengan tapi tidak bahagia sebenarnya. Kalau mau jujur malah. Karena walaupun bagaimana manusia itu nafsunya, kita harus jujur. Maka prinsip Abah, marilah kaya tapi bahagia. Itu. Tuh. Marilah jalan-jalan tapi terus melihat Allah. Daripada melihat sepeda ompreng, dilihatnya iblis. Ini kelompok yang keempat. Duitnya kagak punya, tapi akhiratnya nggak punya. Dunia nggak punya, akhirat nggak. Ini lebih dari 70% kata Tuhan Syekh Abdul Qadir di akhir zaman. Ini tadi orang-orang yang suka komen buruk itu pasti itu duitnya nggak ada itu dia. Itu belangsak sebetulnya. Itu rasa marah yang sebenarnya kalau mau jujur, saya yakin itu. Karena kalau orang kaya nggak mau, ngapain bikin komen-komen kayak begitu? Bisa ditebak nggak? Yakin. Makanya saya maklum. Kasih ada lu. Gitu. Nggak bisa jalan ke Eropa. Makanya murid Abah itu selalu Abah ajak. Karena inilah yang harus. Tapi dulu guru saya mengajar, kata Abah Anom, jangan cari dunia. Karena walaupun kamu siang malam, belum tentu kamu miliki dunia itu. Jangan cari akhirat juga, kata Abah Anom. Walaupun kamu ibadah terus-terusan, juga belum tentu dapat akhirat. Cari Allah yang punya. Maka Abah selalu mengajak, ayolah bersama Allah. Kan tadi, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Tadi semua. Banyak orang ini hanya dari makhluk menuju makhluk. Ibadahnya makhluk kepada, dia melaksanakan ibadah kepada makhluk. Duhanya untuk dunia, makhluk. Duhanya untuk rezeki ngalir, dunia. Ibadahnya untuk sorga, makhluk bukan? Makhluk. Ibadahnya takut neraka, makhluk enggak? Makhluk. Maka pengersa Abah, carilah yang punya. Maka kau akan mendapatkan dunia dan akhirat. Dan inilah maka prinsip Abah, saya ikutin guru saya. Dan pengersa Abah Anom membangun Masjid Khadijah di Singapura. Membantu Baitul Afa, Baitul Ikhlas di Bogor. Itu seorang wali. Membangun Darul Falah di Cianjur. Membangun benteng di Surabaya. Membangun di Medan. Membangun. Maka Abah Setu sekarang ngikutin. Alhamdulillah kita sudah 33 pondok pesantren yang kita bangun dan kita renovasi. Termasuk satu sekarang yang ada di Sumatera. Yang sedang Abah kerjakan dengan Kiai Madudin. Ya. Tadi semua. Karena tadi dijelaskan juga oleh Syekh Athoillah, jelaskan dari semua bahwa salah satu buah daripada amal itu adalah kita digerakkan oleh Allah. Pertama tadi apa? Timbul buah dari amal itu apa? Kebahagiaan. Yang kedua, hilangnya rasa takut kehilangan. Ada apapun.
Kamu tidak lagi takut mati. Pada saat kamu sakit dikit, ya Allah, panjangkan umur. Enggak. Maka abang selalu sebaliknya. Kata abah juga, kalau suruh milih hari ini, detik ini, abah saya kasih emas segede Pulau Jawa atau mati saya pilih mati. Karena abah lebih senang mati daripada punya emas sebesar Pulau Jawa. Karena di mata abah sudah Allah lebih indah dari segala yang indah. Tadi semua. Ya. Itulah. Tapi genucan baroga mapan hayang itu panjang wae umur teh. Padahal nepi ka modar teu boga-boga keneh teh. Tipu. Maka manusia tidak punya harta dan dia tertipu dengan harta. Itulah yang hari ini adalah Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan 80% manusia akhir zaman tidak punya dunia dan tidak punya akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Nah inilah yang disebutkan oleh Syatoilah adalah ciri adalah ketaatan adalah siapa yang mendapatkan amalnya di dunia, maka siapa yang amalnya adalah diterima di dunia adalah mendapatkan buah amalnya di dunia, itulah tanda diterimanya amal akhirat. Di antaranya rasa kegembiraan, rasa takut dari hilangnya takut dan ketakutan dan kesedihan, munculnya rahasia kekhalifahan. Dia ngerti bahwa dia itu adalah ibadah abada ya'budu ibadah tadi semua. Apa dimaksud rahasia kekhalifahan? Kita ini khalifah, khalafa, pengganti Allah untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusak bumi. Banyak manusia merusak bumi, akhirnya nerakalah pada dirinya. Bayangkan, kita ini khalifah. Khalifah itu apa berarti kan? Kan kita orang berebut ingin jadi khalifah. Begitu Nabi Muhammad wafat, berebut semuanya ingin jadi khalifah. Tadi semua. Dan Allah sudah menjadikan kita manusia. Bani Adam ini khalifah. Makanya kullukum ra'in. Setiap orang itu pemimpin. Khalifah sebetulnya. Khalafah, bayangkan sebagai wakil presiden, gagah nggak? Wakil gubernur, gagah nggak? Wah, gagah mana wakil Allah? Nah, kita ini wakil Allah. Nah, inilah, maka Syekh Jaruk mengatakan, salah satu buah dari amal itu adalah kesadaran munculnya kita sebagai khalifah. Kemudian adalah, maka dengan tunduk dan terpengaruhnya makhluk secara lahir maupun batin. Misalnya banyak orang sekarang ngikutin abah. Tadi semua. Itulah kesadaran kekhalifahan. Sehingga manusia itu adalah mengejar-ngejar abah. Misalnya gitu kan tadi. Tunduklah, katakan kata Syekh Jaruk adalah munculnya rasa kekhalifahan dengan tunduk dan terpengaruhnya makhluk secara lahir maupun batin. Serta kehidupan yang baik dengan ridho, ridho dan qanaah. Buah inilah tanda terimanya amal. Karena apabila Sang Maha Pemurah memberi secara lahir, niscaya dia sempurnakan secara batin. Tuh, ya. Itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi semua. Itu ya. Itu yang harus dipahami dulu yang pertama, ya. Nah, kemudian sekarang lihatlah selanjutnya. Salah satu buah dari amal juga, lihatlah kata Syafi'illah adalah idza aradta, ya. Ya, idza aradda an ta'rifa qadraka indahu adalah fanzur fi madza yuqimuka. Apabila engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah di mana dia menempatkanmu sekarang. Tuh. Jadi orang yang hari ini dimuliakan, orang hari ini adalah baik di sisi Allah, maka dia juga akan baik dalam pandangannya sisi manusia, memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki penghormatan. Maka tadi kenapa dulu bahwa para raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Maka muncullah perkataan yang itu dari Raja Louis de Etat-Chesmoy. Aku adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi semua, ya, semua. Inilah kemudian mana tisugus kacamata abah ini burem. Oh wae rek optik teh euy. Karena kitab hikam lalu tik. Jadi itu ya. Jadi yang kedua adalah ciri amal diterima itu adalah tadi kita harus melihat di mana posisi kita sekarang. Dari semua dalam kedudukan kita sebagai khalifah. Ada orang berpengaruh pada dua orang gitu. Anaknya gitu sama bininya. Tapi ada orang pengaruh RT, misalnya Jamal jadi RT. Hebat Jamal itu. Cece jadi RT, jadi ketua MDNH, jadi wakil. Itu kan makin naik tuh jabatannya. Abah
Udah mulai se-Asia Tenggara, bahkan sedunia sekarang. Tadi semua. Maka tadi sadar kita ini sebetulnya bukan kita yang mencari kedudukan, tapi Allah menempatkan kita di mana kita sekarang berada. Itulah ciri tandanya bahwa amal kita diterima. Tadi semua. Ya. Kemudian apalagi lah, karena banyak sebetulnya dari hikmah ini, makanya dijelaskan di sini oleh Syati'illah adalah dalam penghambaan, kalaupun kita kalau sudah benar penghambaan kita, karena ibadah itu daripada abada ya'budu ibadatan adalah mengabdi kepada Allah, karena kita wakil Allah. Maka kalaupun kita harus meminta pada Allah, nah ini bagaimana cara meminta sebagai khalifah. Maka kalaupun harus meminta, kata Syati'illah, dan khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Hal terbaik yang engkau minta kepada Allah adalah apa yang Ia minta darimu. Jadi kita meminta pada Allah itu bukan banyak rezeki sebetulnya. Bukan jadi orang kaya sebetulnya. Bukan jadi orang terpengaruh sebetulnya. Maka dikatakan adalah khairu ma tatlubuhu adalah minhu ma huwa talibuhu minka. Hal terbaik yang engkau minta kepada Allah adalah apa yang diminta Allah. Apa yang diminta Allah darimu? Jika memang harus meminta kepadanya, mintalah apa yang Dia minta darimu, yaitu istiqomah di dalam penghambaan. Jadi bukan istiqomah dalam ibadah, tapi penghambaan. Karena kita ini ibadah itu bukan menyembah, tapi menghamba. Abada ya'budu ibadatan itu mengabdi. Maka siapapun jadi guru, mengabdilah. Karena kamu ditugaskan jadi guru. Siapa yang jadi satpam, bekerjalah dengan baik. Karena itu tadi yang disebutkan dengan Abah pernah mengapa amalan soleh itu amal yang melakukan perbaikan di muka bumi. Jadi apapun kamu hari ini, jadilah kamu itu agen sebagai wakil Allah untuk melakukan perbaikan. Jadi guru untuk melakukan perbaikan di pendidikan. Jadi tentara melakukan perbaikan di dalam pertahanan. Menjadi dokter melakukan perbaikan untuk kesehatan makhluk. Intinya jadi apapun diri kita, sadarilah mana ibadah itu sebetulnya bukan hanya sholat, tetapi adalah abada ya'budu ibadatan menghamba. Abada ya'budu ibadatan mengabdi. Karena kita sebagai khali, terserah yang nyuruh. Mau jadi menteri olahraga, mangga. Menjadi menteri pertahanan, mangga. Mau jadi menteri kesehatan, mangga. Terserah Pak Presiden. Itu contohnya. Itulah hamba. Ya. Jangan sampai kita jadi menteri marah kedeweng melawan perintah daripada presidennya. Kalau kita jadi hamba, maka itulah harus ngerti hubungan abid wal ma'bud, rozik wal marzuk, zikir wal madkur, bako wal abko. Tuh, kita harus mengerti hubungan itu. Tadi semua. Kalau nggak ngerti hubungan, maka hari inilah ini manusia akhirnya menjajah Tuhannya. Bagaimana dia akan mendapatkan surga Tuhannya? Tuhannya dijajah terus. Tadi semua dijadikan kambing conge. Tuhannya dijadikan objek. Tuhannya dijadikan suruhan. Tuhannya. Inilah. Padahal yang boleh diminta dari Allah adalah, kata Syati'illah adalah, adalah yang diminta oleh Allah. Yang diminta oleh Allah kita istiqomah sebagai hamba Allah dan menempatkan kita sebagai khalifah. Apapun yang diberikannya. Dari semuanya. Maling bagus nggak? Ya bagus. Kalau nggak ada maling, nggak ada ronda. Tadi semua. Kalau nggak ada ronda, yang jahat itu kalau nggak ada jaksa nggak ada kerjanya, polisi nggak ada kerjanya, yang jaga penjara nggak ada. Nah, inilah yang disebutkan kesempurnaan hukum Allah itu. Makanya jangan suka ngatur-ngatur Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita. Maka kita tidak boleh sok tahu daripada Allah. Ya. Kemudian apa yang dikatakan lagi oleh Syati'illah adalah, makanya dikatakan adalah matlabul arifina minallahi ta'ala asyiddu fil ubudiyyati ada wal qiyamu bihuquqir rububiyyati. Dijelaskan adalah permintaan orang yang arif kepada Allah adalah ketulusan dalam penghambaan dan pelaksanaan hak-hak ketuhanan. Jadi kita tidak boleh keluar. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kaima. Tetap yang kita dari Allah harus kembali pada Allah. Apapun semua datang dari Allah, kembalikan pada Allah. Semua dari Allah, kembalikan pada Allah. Jangan kita adalah keluar
dari sifat penghambaan kita pada Allah. Itulah kenapa Abah suka ajarkan menekuk lidah merapatkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun, untuk menyempurnakan kehambaan. Tuh. Supaya kita terus kembalikan semua milik Dia. Karena kata Abah juga, dosa terbesar manusia sekarang ini bukan zina, bukan membunuh, tetapi merampok sifat ketuhanan. Tuh, nanti dibahas di hikmah yang ke-100, 200 berapa itu, dibahas oleh Syaikhullah. Dosa kita yang paling banyak itu, yang paling besar adalah 126 dalam hikam dijelaskan adalah mana aka antada ia malaisa abalaka mimmalil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain apa yang bukan hakmu dari semuanya. Maka dilanjutkan, apa yubihu laka antada ia wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa kamu boleh mengklaim sifat Allah menjadi sifatmu, wujud sifat Allah, hidup sifat Allah, mendengar sifat Allah. Maka itulah kata Abah, menjaga penghambaan itu, tekuk lidah, dapatkan gigi, tahan napas, ucapkan di waktu pagi pada sirun iblisiyah, sirun muhammadiyah, sirun ilahiyah, serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah. La hayyun, tidak ada yang memiliki hidup kecuali Allah. La ilmun, tiada yang memiliki ilmu kecuali Allah. La sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai di penghujungnya la maujudun bihaqi illallah. Itulah penghambaan di semua, ya. Maka akibat kita ini merampok sifat Allah, maka di hikmah sebelumnya Syaikhullah sudah ingatkan tadi, la tatlub iwadun ala amali lastalahu fa'ilan, adalah yakfi minal jaza ilaka alal amali ankana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Kalau kita benar dalam penghambaan, maka kita sadar sebagai wayang. Jangan mengklaim. Itulah. Maka kenapa dari awal pun saya ingatkan, jangan bersandar kepada amal. Bahkan amal itu tidak bisa merubah nasibmu. Tadi, sawabikul himami la tahrikul aswalul akdar. Sebuat apapun amal yang kau lakukan, tidak bisa menembus dinding takdir Allah. Maka dilanjutkan, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu dari mengatur yang sudah diatur oleh selain, karena kamu seorang hamba. Ini nabinya sendiri seorang hamba, tapi sekarang umatnya menjadi tuan dari semuanya. Nabinya seorang hamba, umatnya menjadi tuan. Inilah sudah melangkah jauh dari semua, ya. Itu ya, jadi salah satu tanda adalah daripada makanya permintaan matlabul arifina minallahi ta'ala asyidku fil ubudiyyati wal qiyamu bihuquqi rububiyyati. Permintaan orang arif kepada Allah adalah ketulusan dalam penghambaan dan pelaksanaan hak ketuhanan dari semua, ya. Maka kita di situlah harus mengerti tentang keadaan alam ini. Kita harus mampu memandang, kata Abah juga. Maka tidak boleh kita buta mata, buta hati. Kita jangan salah melihat. Karena segala apa yang nampak di dunia ini pada hakikatnya adalah tidak ada. Maka kata Abah, semuanya ini hanya materi. Materi berasal dari energi. Energi berasal dari cahaya. Cahaya itu hakikat, tajalinya sifat nur Allah. Berarti sebenarnya dunia ini adalah tidak ada secara hakikat. Secara hakikat. Makanya tadi kata Abah juga, seluruh makhluk ini maujudat. Sementara Allah lah al-wujud dari semua. Ya. Maka tadi mengklaim sifat Allah al-wujud dosanya besar. Karena al-maujudat dari semua. Karena kita semua ini adalah wujud yang diwujudkan. Kata Abah juga. Maka kalau perumpamaan Allah itu meja, maka seluruh makhluk ini adalah kolong. Maka semua kolong itu ada. Maka disebutkan adalah keberadaan makhluk ini mungkinat. Mungkin. Itulah sisi Allah jaij. Boleh mengadakan, maka jangan pede patri. Patri ini boleh diadakan, boleh tidak. Terserah gua, kata Tuhan. Tadi semua. Tapi aku butuh. Patri kerjanya apa sekarang? Bengkel. Karena kalau nggak ada bengkel, presiden pun nggak bisa betul mobil sendiri. Betul nggak? Tadi. Coba lagi tukang cukur somad itu. Kalau Allah somad, siapa yang mencukur? Makanya hanya tukang cukur yang berani. Dulu saya pernah kenal dengan tukang cukurnya Gus Dur. Saya kadang-kadang dorong kepalanya katanya gitu. Biar saya, ada itu. Saya iseng katanya, Pak.
supaya saya itu ini presiden apa gitu. Maaf Gus, pada sengaja. Gitu. Nah, itulah seni seorang tukang cukur dan tukang pijit. Nah itu pada saat pijit presidennya sengaja dia, siapa sih yang berkuasa, lu berdua gitu. Gus Dur sendiri kan belum pernah nunjukin kepala saya lagi iseng gitu. Hari semua gitu. Maaf Gus. Tidak apa-apa. Maka disinilah kita tidak boleh salah lihat. Ini semua. Maka keadaan ini semua jangan sampai tertipu. Maka Abah ajarkan tentang jangan sampai adalah kisah Ayub harus bebas dari penyakit. Itu kalau mau jadi hamba. Tuh. Ayub harus bebas dari penyakit kulit. Artinya apa? Jangan memandang makhluk ini dari apa yang nampak dilihat oleh maka kata Abah, lihatlah, saksikan Allah pada apa yang dilihat oleh maka kamu akan memandang semuanya. Kalau kamu ingin dimuliakan oleh Allah, anggap semua makhluk ini adalah wali Allah. Utusan Allah. Bunga itu utusan bukan? Utusan. Mana yang bukan utusan? Pasir utusan bukan? Utusan. Batu? Utusan. Cacing? Utusan. Maka seluruhnya kalau begitu utusan adalah Rasul lah semuanya. Kali semua. Utusan. Dalam mana? Kan Rasul itu bahasa Arab. Artinya apa? Utusan. Tuh. Jadi bukan hanya manusia saja utusan itu. Kalau nggak ada pasir, Allah nggak ciptakan pasir, batu semua, nggak ada bangunan ini. Maka itulah Tuhan ajarkan. Lihatlah bangunan ini. Ada pasir, ada batu, ada kayu, ada ini, ada itu, ada apa. Bersatulah kamu. Supaya indah bangunan itu. Maka itulah Nabi membuat hadis bahwa al-Islamu kal bunyan. Seperti bangunan. Ya. Karena pada saat tercabik-cabik, batu di situ, pasir di situ, cat di situ, genting di situ, indah enggak? Enggak. Bisa dipakai enggak? Enggak. Itulah. Maka dalam tubuh kita pun harus merasakan apa yang dirasakan orang lain itu pada tubuh kita. Maka kata Abah, lihat kerjasama di tubuh kita. Kaki kesandung batu, yang menjerit nah ada kakinya menjerit. Juk, au! Yang keluar air mata. Meleleh di sini. Yang kesandung kaki, yang teriak mulut, yang keluar air, yang pening kepala, yang mengusap tang. Aduh! Kata kaki gua aja diem. Itulah. Maka disebutkan bahwa kita ini harus merasakan. Maka disinilah kita harus mengenali Allah, merasakan Allah, kehadiran Allah. Jadi, makanya dalam cara memandang pun adalah kita harus benar. Maka dikatakan wamal hayatud dunya ila mataul, kehidupan dunia ini hanya tipu. Pemandangan yang ada di sini sebenarnya hanyalah apa yang ada di layar filmnya Allah. Maka Syaikhullah pun mengingatkan adalah kepada kita, ya, tentang apa namanya al-aqwanu dohiru hagirotun wa batinuha adalah ibratun. Alam ini dohirnya tipuan, tapi batinnya adalah pelajaran. Maka ini kayaknya apa namanya makin luas pemahamannya, ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kalau kita sudah memahami Tuhan. Makanya buah daripada amal itu ada kesempitan, ada kelapangan. Bagaimana kita harus mampu memandang sempit dan lapang. Obat dan basat. Dari semua. Maka Syaikhullah mengingatkan adalah basatoka. Ya. Kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qobadoka adalah kaila yatrukaka ma'al basti wa ahrojaka anhuma kaila takuna li syai'in duna. Allah melapangkanmu untuk tidak mengekalkanmu dalam kesempitan dan menyempitkanmu untuk tidak membiarkanmu dalam kelapangan. Dia mengeluarkanmu dan dari keduanya agar engkau tidak menjadi milik sesuatu pun dari keduanya. Jadi kamu bukan milik kamu juga bukan milik kelap, tapi kamu milik siapa? Milik Allah. Nah, itu hanya akan dipandang oleh orang yang kenal kepada Allah. Maka bagi orang yang sudah kenal Allah, mau qobad, mau basat, nah disinilah Abah sekarang ada metodologi menyatukan dualitas. Jangan lagi kita dunia, akhirat, surga, neraka, susah, senang, qobad, basat, lapang, sempit.
maka kita harus mampu melihat. Tadi kata Abah Anom, jangan kamu jungkir balik cari dunia pun belum tentu kamu mendapatkannya. Jungkir balik ibadah sebanyak apapun belum tentu kamu mendapatkan surga. Tapi carilah yang punya. Itu. Maka engkau mendapatkan. Tidak ada koban, tidak ada basat. Tapi engkau mendapatkan Allah. Kalau sudah bersama Allah, kalau seandainya disempitkan, aman nggak? Aman. Tapi kalau tidak bersama Allah dilapangkan, aman nggak? Tidak aman. Jadi intinya aman itu bukan lapang dan sempit. Tapi manusia terjebak di lapangan dan kesempitan. Inilah yang tidak akan pernah selesai urusan hidupnya. Itulah maka Abah ajarkan dualitas. Itulah kenapa dalam diri kita, hakikat diri kita itu ada kalau di dalam kitab Mahabharata adalah adanya siapa tuh yang dua orang Nakula Sadewa. Tangan kananmu adalah Nakula, tangan kirimu Sadewa. Mata kananmu Nakula, mata kirimu Sadewa. Telinga kananmu adalah Nakula, telinga kirimu Sadewa. Sama semua dua. Maka satukan tauhidkan wahada yuwahidu tauhidan. Bukan sempit, bukan lapang. Kenapa Allah sempitkan? Kemudian dari sempit kamu lapangkan karena kamu bukan milik setelah kamu sempit, dibalikan lagi ke lapangan karena kamu bukan milik dari sempit kamu dilapangkan. Apa disempitkan? Karena kamu bukan milik karena manusia pada saat dilapangkan dia menjadi milik lapangan, pada saat disempitkan dia jadi milik Cirinya orang disempitkan menjadi milik kesempitan, dia berteriak. Cirinya orang yang dilapangkan dan dia milik lapangan, apa tadi? Dia lupa pada sang pemberi lapangan. Itu pahami, ya. Maka kita lanjutkan, kita cepatkan saja ada tentang tadi. Maka cara memandang kita pada dunia ini harus jelas. Maka saya mengatakan al-aqwalu dhahiru hagiratun wa batinu hagiratun. An-nafsu tanduru ila dhahiri giratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Alam ini lahirnya adalah tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Nafsu akan melihat lahir. Maka tadi manusia yang selalu salah menilai karena dia menilai dengan hawa nafsunya. Yang dia lihat adalah tipuan semuanya. Nah, makanya tadi Abah sudah jelaskan tadi pagi bahwa sesungguhnya cahaya adalah tentara hati, kegelapan cahaya tentara nafsu. Nafsu punya tentara, hati punya tentara. Hati tentaranya cahaya. Nafsu tentaranya adalah kegelapan. Tentu saja, maka akan salah melihat. Kita cepatkan saja karena barangkali waktunya nanti sudah makin mepet ya. Maka yang dijelaskan oleh Syaikhul selanjutnya adalah in aradda ayyakuna laka izan la yatna falatasta izanna bi izin yatna. Ya. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, janganlah sekali-kali engkau merasa mulia dengan kemuliaan yang fana. Apa kemuliaan yang fana? Kaya, fana enggak? Fana. Miskin, fana enggak? Jadi kenapa sedih miskin? Hilang kok dia. Jadi sekarang tuh istilah miskin, kaya sudah masuk kuburan. Jangankan masuk kuburan, pada saat tidur merasa kaya enggak, Cek? Merasa miskin enggak? Tuh, tidur saja udah hilang miskin dan kaya. Tidur aja walaupun punya perusahaan 1000 udah lupa. Maka tadi juga jangan kamu bersandar juga pada ilmu. Coba, pada saat tidur saja ilmu sudah lupa. Profesor ahli matematika pada saat sudah tidur tanya, Prof, 1 tambah 1 berapa? Pasti nggak jawab. Jangankan di akhirat, di dunia saja nggak bisa jawab. Kiai yang jago ilmu nahu, sorof, mani, bayan, mantek, mandur, ilmu munadoroh, semua ilmu dia kuasai. 12 pan ilmu dohir, ilmu batin. Kiai, jangan tanya ilmu nahu, sorof. Coba alif kiai. Hidup saja sudah hilang ilmunya. Itulah kenapa harus hidup, ruhnya harus dihidupkan. Karena ruh lah yang harus bisa menjawab. Itulah kenapa kita itu harus menghidupkan ilmu hakikat. Karena ilmu hakikatlah tujuan. Nah, semua. Terhadap ilmu hakikat harus dibarengi ilmu syariatnya dengan baik tadi semua. Ya. Jadi jika engkau tadi adalah in arada ayyakuna laka izun la yafna fala tastaizanna bi izin yafna. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, jangan sekali-kali engkau merasa mulia. Jabatan fana enggak? Fana. Apapun kedudukan, hal yang bukan Allah semuanya maka tadi kata Abah, dan Allah ingatkan
Wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Apapun yang kita miliki hari ini, jadi ustadz, jadi kiai, jadi guru, jadi tentara, jadi jenderal, jadi gubernur, kembalikan pada Allah semuanya. Karena kita adalah utusan Rasulullah. Maka yang tadinya fana menjadi abqa. Sudah abqa, maka dia akan bako bersama Allah. Segala yang fana pada saat kita panakan, maka dia menjadi abqa. Maka pada saat dia sudah abqa, maka dia akan bako bersama Allah tadi semua. Ya. Nah, itu tentang tadi buah-buah daripada amal yang sebetulnya bisa kita lihat. Ya. Oleh karena itulah maka jangan bersandar kepada ketaatan. Maka tadi bisa jadi ketaatan ini, maka Syaikhullah mengatakan juga rubbama fatahalaka babat taati wa ma fatahalaka babal qabuli. Tadi semua adalah boleh jadi Allah membukakan untukmu pintu ketaatan, namun dia tidak membukakan untukmu pintu penerimaan. Jadi orang yang sudah merasa beramal, tapi dia tidak tadi ciri-cirinya, ada buah dari amal, hidup bahagia, hilang ketakutan, hilang dari rasa ragu, kemudian dia timbulkan manfaat tangannya banyak berbuat baik, maka itu adalah sudah cukup kepada dia bukti bahwa amal dia itu diterima di akhirat. Tadi semua, ya. Tetapi banyak orang melakukan ketaatan. Saya ini 12 tahun puasa, tapi protes terus. Itu cirinya. Dia diizinkan melakukan ketaatan, tapi tidak diterima. Tadi dikatakan oleh Syaikhullah adalah rubbama fatahalaka babat taati wa ma fatahalaka babal qabuli. Boleh jadi Allah membukakan untukmu pintu. Kan tadi Allah juga yang mengerjakan itu. Tapi dia tidak ada buahnya. Maka disinilah kita jangan sombong dengan ketaatan. Maka di hikmah yang selanjutnya adalah Syaikhullah mengingatkan kepada kita, janganlah kita bahagia dengan ketaatan karena perbuatan kita, tapi bahagialah ketaatan itu karena datang dari karunia Allah dari semua. Ya, tadi. Jadi Allah boleh membukakan pintu ketaatan kepada kita, tetapi adalah ketaatan itu justru adalah maka tadi kata Syaikhullah, kata Abah, terkadang orang berbuat dosa itu lebih baik dari ketaatan. Maaf ya, ini jangan dipelintirkan. Maka tadi jangan kamu hina. Kan tadi tidak ada manusia di dunia ini yang bukan afal Allah. Maka hati-hati. Ingat kata Abah juga. Semua perilaku makhluk di dunia ini gurur, tipuan. Yang baik bisa buruk, yang buruk bisa baik. Maka tadi. Wa sya'an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa sya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Boleh jadi yang kamu anggap buruk itu adalah ternyata baik. Boleh jadi yang kamu anggap baik itu ternyata buruk. Maka lebih baik kita serahkan pandangan baik dan menurut pandangan Allah. Nah, inilah cara kita memandang dari segi ketaatan. Maka kata Abah, kenapa banyak wali dari jalur keburukan? Robi Adawiyah dari Jablay, saya Syiri Sakoti perampok, Fudail bin Iyad perampok, pemerkosa, banyak kisahnya. Bahkan termasuk Umar bin Khattab, tukang bobok, tukang tarok, tukang buka tali anrok, karena rasa peneriang. Itu semua. Jadi kisahkan Umar itu kalau membunuh orang tiap hari itu belum puas. Maka kalau kamu jangan kecil hati. Itulah maka manusia itu oleh Allah dilarang keluar dari rahmat Allah. Itulah maka Abah juga. Kalau kamu sudah mengenal Allah dengan baik, berbuat taat maupun maksiat kepadamu, maka engkau akan mampu menyaksikan Allah pada ketaatan dan kemaksiatan itu. Yang pentingnya ru'yatullah. Pil siapa itu. Yang pentingnya. Maka orang berbuat dosa. Yang ngerti Allah. Dia tidak akan terpuruk. Dia tetap berharap pada Allah. Itulah min alamatil i'tibadi alal amal. Nuqsanur roja. Cirinya orang bersandar pada amal. Amalnya banyak. Dia pede. Dia jajah Allah. Ya Allah. Saya ini Allah ibadah. Itu kan dikisahkan kaum Nabi Musa yang ibadah 100 tahun. Akhirnya masuk neraka semuanya. Tapi manusia yang pendusta. Ada pendosa 100 tahun masuk surga semuanya. Inilah yang kalian harus mengerti kekuasaan Allah itu. Maka tadi jangan suka. Maka disitulah kita harus mengenali Allah dengan baik. Maka dalam hikmah ini dikatakan maksiatun awrosat bulan wabtikoron khairun min ta'atin awrosat izan wastikbaron. Tadi semua. Ya. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa mulia dan sombong. Tuh. Kemaksiatan. Banyak dari Robi Adawiyah
menjerit ujungnya pada Allah. Bahkan termasuk Sunan Gesem, termasuk juga Sunan Kalijogo. Jadi banyak sahabat, orang-orang kayak siapa yang menggunakan ilmu. Satu iblis, dia gagal dengan ilmu. Yang kedua siapa lagi dalam Al-Quran itu? Yang jadi anjing itu, yang dia lidahnya keluar. Itu terkenal juga itu ya. Dia ahli ilmu yang tinggi. Siapa itu namanya itu? Aduh lupa saya. Ya. Bukan dari semua. Ada dia. Balham bin Baura. Maka disinilah kemuliaan dan kehinaan bukan ada pada sisi manusia. Maka kita tidak boleh merendahkan siapapun manusia. Maka banyak manusia yang jadi wali Allah itu kata Abah juga bukan di pondok. Yang wali Allah itu bukan yang pakai jubah, pakai gamis. Bisa jadi yang wali Allah itu adalah tukang teko, pengemis di jalan. Ya, paham itu. Maka Abah bocorkan aja sedikit dari semuanya. Terkadang mereka itu tidak diketahui oleh mahal. Ya, maka la yariful wali illa biwali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Cuma gambarannya kepada kita adalah itulah. Jadi kemaksiatan adalah yang menimbulkan rasa hina itu lebih baik daripada makanya di hikmah sebelumnya juga Syekh Athaillah pernah berkata tentang kemaksiatan ini adalah, tetapi bukan berarti Abah nyuruh maksiat ya, artinya bahwa inilah kenapa dari awal pun bahwa sesungguhnya ketaatan dan kemaksiatan itu milik Allah. Tapi harus pahami, tapi di dalam kaidahnya di mana kita melakukan ketaatan semuanya dikembalikan kepada Allah. Tapi pada saat melakukan kemaksiatan dikembalikan kepada diri itu saja. Tapi orang yang selalu menyalahkan dirinya dalam kemaksiatan, dia tidak mengenal Allah, itu bersyirik. Tadi semua. Maka walaupun kita itu ngerti, wah maksiat. Ya Allah, aku yang salah ya Allah. Benar hamba melihat di dalam sebuah hadis kursi. Pada seorang itu melakukan maksiat. Ya Allah, aku maksiat. Benar hamba. Begitulah caramu itu adab pada diriku. Karena kau mengaku kemaksiatan itu ada di dirimu. Maka sesungguhnya engkau adalah aku muliakan dirimu 70 kali lebih mulia daripada orang melakukan ketaatan. Coba. Jadi dari pintu manapun sebetulnya bisa kembali kepada Allah. Asal kenal kepada Allah. Itulah. Sampai Imam Qushairi dulu pernah dipitnah. Karena beliau pernah menuliskan sebuah kata. Bahwa kata beliau, kemaksiatan yang karena tadi. Dan ternyata Syekh Athaillah pun menuliskan kata yang sama. Bahwa dikatakan, tadi yang dikatakan, di mana tadi di hikmah yang sebelumnya adalah maksiatun. Ada maksiatun awrasat bulan wabtikoron khairun min ta'atin awrasat izan wastikbaro. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh. Terkadang sahabat, Allah itu membawa kamu ke dalam maksiat. Karena dengan pintu maksiat lebih mudah manusia itu. Maka tadi ada hijab zulmaniyah, ada hijab nuraniyah. Kemaksiatan itu paling mudah manusia itu kembali kepada Allah. Tadi terang-terang, kolentrang, cilondok paeh, nunutan, tikosrukana, durukan akan cepat. Orang berbuat salah itu sadar. Ya Allah. Coba. Orang yang justru ada dalam ketaatan tapi dia salah. Orang berada. Maka kata Imam Ghazali, aku lebih suka kepada orang bodoh yang dia tahu dia tidak tahu. Karena dia akan terus mencari tahu. Tapi aku takut kepada orang yang sudah merasa tahu. Dan dia sebenarnya tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia seperti bulu angsa yang terbang tinggi. Dan aku tidak mampu menggapainya. Inilah maka disitulah muncul ada hijab zulmannya, ada hijab nuraniyah. Itulah Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan tentang ijtinab dan ihtisab. Ya. Ada orang diberikan ketaatan tapi tidak ada qabul. Ada orang, justru maka kata Imam Ghazali, ada orang misalnya tadi penuh dengan ketaatan tapi nggak ada buahnya. Buah masih berdegong, berdegul, buah sombong, adu domba, tapi taat. Tapi kata Imam Ghazali, ada orang tidak ada ketaatan tapi baik, pemurah, penyayang, pemaaf. Dia berbagi dengan orang. Maka itulah istilah ijtinab dan ihtisab dalam kitab Minhajul Abidin. Maka kata Imam Ghazali, maka orang yang kedua itu lebih utama. Karena tujuan daripada ibadah itu samrohnya itu ada tadi.
mentajalikan sifat Allah pemaaf, penyayang, pemurah. Ya bagusnya dua-duanya. Tapi kalau mending-mending, nah inilah yang harus dipahami. Makanya dalam Hinyak ini mengatakan adalah Syatoilah menjelaskan sebagai penutup dari Abah, layak gini zanbu adalah indaka adhamatan tasudduka an ala husni dhanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara ya fi zanbi karamihi zanbahu. Janganlah engkau memandang besar dosa sehingga menghalangimu dari berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya dia memandang kecil dosa di sisi Tuhannya. Nah inilah kata Abah juga. Kuncinya dari mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah, seberapa besarnya pun dosanya, dia akan memandang rahmat Allah lebih besar daripada dosa. Tuh. Karena tadi kata Abah juga, kepada seorang yang punya masalah tadi, bah saya punya hutang. Saya katakan, hei hutang, kamu gak ada artinya apa-apa dibandingkan Tuhanku yang maha kaya. Begitu. Hei hutang, kamu kecil, Tuhanku maha hebat. Tuh. Jadi kamu itu harus pandang Allah lebih besar dari segala apapun persoalan. Maka inilah saya telah ingatkan. Orang yang sudah kenal pada Allah, dia walaupun sebesar apapun dosanya, dia akan selalu memandang rahmat Allah lebih besar dari dosanya. Inilah kata Abah, kenapa kata kasabah menggunakan wajan fa'ala, ada asoba, sementara dosa iktasabah menggunakan wajan ifta'ala, di situ ada ijtahada. Karena memang bagaimana mungkin Allah akan menyiksamu kalau rahmat dia mendahului murkanya. Hanya orang yang mengenal Allah lah yang dia pede. Makanya tadi, jangan kamu kecil hati walaupun kamu banyak dosa. Robi Adawiyah terus menjerit walaupun banyak dosa. Akhirnya jadi waliyah. Ya. Inilah cara benar dalam memandang tadi semua. Ya. Jadi jangan kecil hati kepada siapapun kalian pendosa kayak apapun tadi semua. Lah. Makanya dikatakan adalah oleh Syatoilah sebagai penutup dari Abah satu hikmah lagi adalah di sini karena malam hari ini kita kaji hikam khusus yang malam Rebo ini. Maka apa kata beliau adalah di hikmah ini adalah katakan la sabirata ida qabalaka adluhu wala kabirata ida wajahaka fadluhu. Tadi semua. Tidak ada dosa kecil bila engkau berhadapan dengan keadilannya. Dan tidak ada dosa besar bila engkau berhadapan dengan karunia-Nya. Maka jangan pernah minta keadilan Allah. Maka tadi pada saat kamu melakukan ketaatan, latuf rika ta'ati, pada saat engkau melakukan ketaatan, bahagialah karena ketaatan itu datang dari karunia Allah, bukan karena bahagia karena ketaatan itu datang dari perbuatan dirimu. Ya, itu saja. Jadi sekali lagi sebagai penutup dari Abah natijahnya, pandang Allah tadi. Pada saat yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul walitukmilul iddata walitukabbirullah. Takbir, agungkan Allah. Allah lebih besar. Pada saat hutang bisa Allahu Akbar. Pada saat kamu punya masalah Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar ke mabet. Ini Allahu Akbar demo melemparkan orang Allahu Akbar. Itu menghinakan Allah namanya. Ya, mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ada manfaatnya. Karena Abah tadi kurang banyak persiapan, ya mudah-mudahan saya bisa diterima. Bisa dipahami nggak? Mudah-mudahan bisa diterima semuanya, sehat semua. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup salawat Jibril juga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين